Uh. Banyak banget yang nanyain potensi atau possibilities petualangan Sherina 2. Gimana tuh Om? Hai, selamat Hai. pagi. Pagi. Ini kayaknya settingan kameranya cuma segini. Oh ya, Pagi. you should Bantuin dong. be higher. Kamu harus tinggian dikit Oke. duduknya kali, Share. Hang on. I'll adjust. There Yeay, you go. senang sekali. Oke, teman-teman, ini bakalan menjadi 1 jam yang menyenangkan karena saya ketemu sama seseorang yang khusus banget ya, spesial banget buat saya nih. Sherina Munaf. Hai, Sher. Kamu ditungguin banyak orang Hai dari Om. tadi. Baru aja buka sebentar udah langsung banyak banget. Mana Sherina? Tuh ada Tante Mira tuh. Hai Selamat Tante, pagi, Mir. selamat pagi semuanya. Sher, Oke. kamu tuh gila ya, maksudnya kita tuh udah kenal lebih dari 20 tahun loh. Dan saya bersyukur banget sampai hari ini kita tuh tetap kontak, tetap punya harapan-harapan dan cita-cita yang wavelength-nya sama gitu antara aku, Mira, Miles, dan Sherina gitu. Kamu tuh mulai musik muda banget, ceritain dikit Sher. Gila ya, aku ingat dulu tuh pertama ketemu kamu tuh dibonceng ayahmu, datang ketemu di sebuah restoran di Bintaro gitu, kamu dibonceng naik Harley Davidson gitu, terus Mas Triawan bilang gitu, anak gue bisa nyanyi nih, bagus gak suaranya gitu. Terus apa Mira dengerin, hah? Harley Davidson. Mas ini bukan hanya bisa nyanyi, ini gila banget gitu. Gimana sih, kamu tuh mulainya dulu tuh dari mana sih? Bagaimana house music masuk ke dalam hidup kamu tuh gimana dulu? Ceritain deh. Actually ini juga aku kayak hilang ada ingatan ini karena tapi aku inget banget ayah mempunyai beberapa fase di hidupnya, fase-fase Harley Davidson dan motor itu yang pada akhirnya juga lupa gitu atau udah itu ada cerita tersendiri. But anyway, but to be honest, aku juga emang dari kecil tuh kalau misalnya ngelihat dulu ada artis-artis cilik gitu ya di TV itu kayak kok mereka seru banget deh, get to sing in front of people, menyanyi lagu, perform. Dan aku emang dari kecil tuh memang lumayan caper kali ya, dan emang seneng gitu loh kalau misalnya aku melakukan apa yang aku suka dan orang lain juga bisa sinerginya sama gitu. Orang juga enjoy apa yang aku tunjukkan gitu. Jadi dari kecil emang udah ada sedikit kenarasisan itu kayaknya. Terus dan aku berkali-kali bilang sama ayah dan ibu gitu, aduh please dong, pengen banget aku, Sherina pengen bisa nyanyi kayak orang-orang itu, pengen di TV apa. Terus ayah yang kayak, no, nggak usah aneh-aneh, udah lu sekolah aja yang benar, udah nggak usah aneh-aneh. Dan akhirnya di lesin nyanyi ke Pak Pranajaya di Bina Vokalia. Di situ pertama kali akhirnya belajar nyanyi juga nggak lebih kayak main-main karena aku anaknya lumayan distracted. Dan di situ pertama kali akhirnya bisa nyanyi bareng paduan suara di depan orang, terus mulai ikut lomba-lomba, terus ikut di lesin sama ibu di tempatnya Om Elva, Bina Seni Suara. Right. Dan aku nggak inget momen, I do remember there was a day aku ke sebuah recording booth pakai headphone terus menyanyi, tapi I didn't know what it was for. I didn't know what I was doing. Umur berapa itu? Mungkin 7 tahun kali ya. Kayak masih terlalu kecil untuk mengerti itu gitu. Cuman, aduh ini nyanyi diulang-ulang. Kan saya dulu masih pakai yang, apa namanya, kalau harus diulang lagi nggak bisa yang kayak sekarang digital semuanya disimpan datanya gitu kan. Sekali salah, ulang lagi ditimpa gitu loh. Ya udah masih zaman kayak gitu. Terus yang, aduh capek nyanyi berkali-kali. Tapi selalu diingetin, pakai penjiwaannya ya, bayangin loh. Itu lagu kayak lagu Pelangiku kalau nggak salah. Titik-titik hujan masih membasahi. Kayak lagu itu. I didn't know what I was doing gitu. Cuman ternyata itu menjadi album. Gitu. Menjadi album dan I was really happy karena kamu baru 7-8 tahun kali ya share waktu itu. Iya, 7-8 tahun. Yap, aku cuman waktu itu mendengar demonya Om Elva. Ketika sebelum aku datang ke recording booth itu dengar demonya Om Elva dengan orkestra. Tapi waktu itu katanya dia belum tahu mau ngasih lagu itu ke siapa. Jadi beliau bikin lagu itu disimpan tapi nggak tahu mau dikasih ke siapa. Cuman dinyanyiin sama
Kak Uci Nurul yang berperan jadi ibu di petualangan Sherina, Ah, yang iya, adalah iya, juga guru nyanyi aku di Bina Seni Suara. Terus pokoknya dia waktu itu vokal guide-nya, dan I remember loving the songs, dan sangat Hmm. sangat suka dengan orkestra. Dari kecil aku suka dengan orkestra, selalu mendengar lagu-lagu Disney, selalu berantem sama ayah dulu naik mobil karena ayah mau dengerin Deep Purple dan Genesis. Cuman aku yang kayak, nah, aku mau dengerin Mulan. Aku mau dengerin Pocahontas gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dikasih lagu itu, Sherina, nanti kamu nyanyi lagu ini gitu. Of course I was like, as a child, yang kapasitas seorang anak adalah seneng aja gitu. Dan ternyata itu berimpaknya besar sekali gitu. Sampai sekarang lagu itu masih didengar sama anak-anak gitu. Karena Hmm, hmm, hmm. yang luar biasa, dan sekarang baru aku bisa sadari ketika mulai nulis lagu, adalah lagu-lagu yang Om Elva bikin di album pertamaku yang Andaiku Besar Nanti dan yang Petualangan Sherina, itu lagu untuk anak-anak tetapi tidak menganak kecilkan anak-anak gitu. Jadi Right. dia Yeah. apa ya, tidak tidak it doesn't babyfy, itu tidak membabyfy, nggak menginfantilize, I don't know if that's even a word, cuman tidak mengecil-ngecilkan anak kecil, nggak kayak ABC ya, tapi ada Yeah. wisdomnya gitu loh, ada wisdomnya, tapi sesuatu yang cukup straightforward dan anak-anak langsung nyangkut juga gitu. So it's so Hmm. poetic in that way gitu buat aku. Dan sampai sekarang itu masih misteri sih Om Elva bisa kayak gitu. Apa yang ada di otaknya yang dia tap untuk akhirnya bisa mendapatkan itu gitu. Aku aku sangat beruntung ya. Film pertamaku itu Petualangan Sherina, dan dan bayangin waktu itu mungkin situasi dunia film Indonesia itu kan juga cukup tidak menentu ya. Maksudnya kita harus melewati krisis yang cukup panjang secara ekonomi, terus habis itu krisis politik, Yep. ganti pemerintah, semuanya kayaknya shock gitu ya dengan perubahan budaya yang lama banget gitu. Dan salah satunya juga di musik sih sebenarnya, karena musik anak-anak itu betul selalu waktu itu dianggapnya tuh kayak harus untuk anak-anak tuh ya mesti harus dianak-anakin gitu, dan seolah-olah semua anak-anak itu ya mungkin kayak balita gitu ya tingkatnya, bahkan penyanyi yang sudah lebih umur di atas balita pun harus menyanyikan lagu dengan feel balita. Dan ketika anak aku ingat tuh waktu itu bikin 3 musik video tuh yang lucu-lucu itu, pergi Iya. sekolah terus pelangi terus itu pengalaman yang gila banget. Terus tahu-tahu jadi Mira punya ide, kenapa nggak kita bikin film gitu, terus ketemu dengan ayahmu gitu, terus semuanya berputar dan aku berada di tengah itu. This is my first feature film. Terus it's a musical gitu. Waktu itu kayaknya aku juga belum nonton musikal banyak sih, tapi intinya sih kayaknya keren deh kalau ada musikal gitu. Dan ternyata semuanya sama Bang Elva, sama semua timnya waktu itu jadi film yang sampai hari ini sering banget, setiap kali kita kemanapun aku pergi orang masih senang membicarakan itu. Ada anak-anak, ada orang-orang tua yang anaknya masih ditontonkan film itu gitu. Jadi it's very special, dan seneng banget punya pengalaman itu gitu. Dan juga kamu sebenarnya tidak pernah berhenti bermusik ya, maksudnya di masa, aku ingat satu waktu kamu masih SMA tuh, kamu ngajak aku untuk mendengar perfume musik kamu di rumah gitu, yang buat aku kayak gitu. Terus habis itu ngobrol sama Mir, gokil deh dia nih, kayak dari mana gitu, dia main piano sendiri. Tentu saja kayak ada kayak rebelliousnya gitu ya, udah mulai agak-agak mencari identitas yang berbeda, mengeksplor musik gitu. Menurut kamu tuh itu kayak periode album Gemini, terus Tuna, terus itu apa tuh, share apa sih waktu itu yang aku juga bingung itu lagi apaan. alami. Aku juga bingung apa. Cuman nih Om, keren I just wanna rewind a little bit back. Tadi Om Riri sempat ngomong kita sempat bikin video klip sebelum film ini. Itu tuh we know way back banget Om, karena aku pertama kali belajar ngikat tali sepatu tuh di video klip Kembali ke Sekolah. Oh ya? I didn't know how to tie my shoes. Beneran nggak tahu, sampai akhirnya sama Om Denny Malik yang kayak gini diulang-ulang diulang-ulang nggak ngerti juga. Dan untuk scene yang untuk shot itu Om, yang kayak Sherina ikat tali sepatu itu langsung dijilil di situ. Gila banget loh itu beneran. Itu yang aku nyadari, gila aku sangat I owe it to Om Riri, Tante Mira, dan
keberanian kalian gitu untuk mengerjakan semua ini, dan itu sangat membentuk aku sampai sekarang. Yang mungkin aku nggak akan tahu apakah aku akan jadi jatuh cinta dengan musikal atau enggak kalau aku tidak melakukan ini semua gitu. Ceritain periode rock and roll kamu itu dong. Aduh malu. Itu adalah periode di mana? Maksudnya aku merasa itu biar bagaimanapun beberapa musik kamu itu maksudnya kelihatan banget kayak ada angernya gitu, dan kamu berhasil loh itu share. I mean, kamu menulis sendiri semua ya lagu-lagu itu ya rata-rata ya. Yeah. Kamu menulis sendiri kan? Sendiri ya. Itu teenage angst kayaknya Om. Di usia itu teenage angst itu, dan kebetulan aku sangat bersyukur aku bisa menyalurkan teenage angst aku ke sesuatu yang ada hasilnya. Walaupun kalau denger sekarang agak-agak ada cringe dikit, tapi at least itu kayak semacam, kalau sekarang ngeliatnya adalah setiap album yang aku lakukan itu adalah proses pembelajaran yang baru, apakah dari segi teknis, jadi lebih mengetahui apa yang apa yang tidak dilakukan, jangan dilakukan, dan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga secara wisdom juga kali ya. Mungkin dulu sepertinya tuh ketika teenager tuh banyak sekali dari diriku yang ingin aku ekspresikan. Aku ingin menunjukkan bahwa I have a place in this world and I'm gonna tell the world that I have a place gitu. Dimana sekarang tuh lebih kayak I really have nothing to say about me. I'm running out of topics about me yang mau gue nyanyiin gitu. Jadi yes, itu perjalanan dari mulai menyadari bahwa ingin sekali self-actualization, ingin sekali di-acknowledge bahwa sekarang aku adalah my own person, walaupun sekarang aku jauh lebih bisa menghargai karyanya Melva dan lain-lain, tapi waktu itu di usia itu aku ingin sekali membuat sesuatu sendiri gitu. Dan itulah yang terjadi byproduct-nya, dan I needed that untuk akhirnya mencapai dimanapun aku sekarang gitu. Oke, ngomong-ngomong terus kamu satu lagi suka banget sama musikal ya, Syara. I mean, I saw a picture of you with Vira gitu, nonton banyak sekali musikal, dan sering kalau kita lagi ketemu yang diomongin tuh musikal gitu. Maksudnya apakah ini kenapa sih musikal itu, apa yang special? Musikal mungkin teman-teman banyak juga yang suka nonton, tapi yang belum, mungkin musikal tuh ya kayak di Broadway di Amerika itu ada sebuah tempat di mana banyak sekali gedung-gedung yang dihidupi oleh kelompok teater, dan mereka memainkan pertunjukan state of the art performing arts lah ya, yang maksudnya pertunjukan yang keren banget, kemampuan performanya itu harus bisa menyanyi, menari, dan juga tentu saja berakting di panggung gitu. Sherina, kamu suka banget musikal, apa sih yang istimewa gitu buat kamu? Musikal apa? Appeal-nya buat kamu tuh. I don't love all musicals in a way dimana aku sangat inspired dengan apapun karya yang menakjubkan gitu. Dan entah kenapa yang paling terakhir ini aku habis nonton Hamilton, dan I'm very much absorbed into the whole Hamilton. Nanti kita juga bahas Hamilton ya Om ya. Aku fan berlima saya kalau soal Hamilton gitu. Tapi I do notice bahwa kekuatan sebuah musikal itu, dan akhirnya menghantarkan aku ke perjalanan aku sekarang, dan kayaknya aku sangat enjoy gitu dalam proses kreatif kalau misalnya bikin musikal gitu, itu adalah aku merasa satu spesialisasi aku adalah musik. Aku berangkat dari musik, aku berangkat dari nyanyi, mungkin aku bisa memandang musik aku lengkap. Tapi aku juga orang yang cukup visual. Jadi susah untuk tidak menyambungkan apa yang aku dengar ke sebuah imajinasi visual yang ada di kepalaku waktu itu. Jadi maybe people they enjoy music in different ways. Ada mungkin yang enjoy mendengar aransemennya sampai yang ngulik banget instrumennya kayak gimana, yang ngulik bassnya kayak gimana, dan juga mungkin ada yang enjoy musik karena lagu, enjoy liriknya itu sangat menemani dia di state of mind dia saat itu. Kalau untuk aku sendiri secara pribadi, musik itu membantu aku untuk berimajinasi, membuat sebuah cerita. Jadi aku dengar musik bebas, mau ada musik dengan lirik dari bahasa yang aku nggak tahu, atau musik yang instrumental saja, atau musik yang ada nyanyiannya, tapi lebih baik yang nggak ada nyanyiannya, itu membantu aku untuk membuat sebuah dunia lagi gitu.
membuat sebuah cerita lagi yang baru. Makanya aku suka banget dengerin film scoring karena itu the power of music yang bisa menguatkan sebuah emosi. Dan the absence of music juga dalam sebuah film itu juga sesuatu yang pada akhirnya memberi atmosfer lain lagi kepada sebuah film gitu. Jadi aku ngerasa musik itu adalah sesuatu yang sangat kuat dalam mengemphasize sebuah emosi yang ada di film itu. Dan musikal dengan bantuan adanya lirik yang dinyanyikan oleh karakter-karakternya itu bisa membuat motivasi karakternya dan stakes yang dihadapi oleh karakternya jadi lebih tinggi, jadi lebih dramatis. Dan juga mempunyai kekuatan seperti lagu-lagu lain lepasan yang gak ada hubungan dengan filmnya yang juga sinkron dengan perasaan kita ketika denger lagu itu. Kayak misalnya kita lagi dengerin lagu Summer di pantai gitu, itu kan kita bisa enjoy atmosfernya, kita bisa enjoy lirik-lirik bahagia. Ini ditambah lagi dengan konteks sebuah storytelling ada di film gitu. Jadi menurut aku itu double whammy aja gitu loh untuk segala macam. Cher, nih aku sering mau nanya nih, maksudnya di dalam periode lama aku merhatiin gitu, kamu tuh banyak aktivismenya gitu. Maksudnya bahkan beberapa waktu kemarin tuh bulan Desember kamu ngajak aku sama Mira untuk ikut pelepas liaran orangutan di Kalimantan gitu. Dan itu buat aku tuh kayak eye opening banget dan belajar begitu banyak ketika mengalaminya, menyaksikan bagaimana persoalan orangutan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial gitu. Apa sih share ini aktivisme kamu ini? Kenapa dari mana itu muncul dan how's that? Mungkin kamu bisa cerita salah satu yang penting gitu atau yang ini buat juga, kamu. This is also the power of siblings. Jadi yang mengawal ini semua sebenarnya Maura. Maura itu adekku. Dia yang kalau soal aktivisme yang berhubungan dengan binatang itu Maura. Jadi Maura yang pertama kali dia decided to be a vegetarian in the family. Terus akhirnya karena dia begitu, although I was making fun of it at first, tapi akhirnya sekarang aku vegetarian, sort of vegetarian. Dia ketawa-ketawa sekarang kalau ke aku. Dan awalnya yang soal orangutan itu juga dari Maura dulu. Maura yang lebih aware duluan. Maura yang mencari-cari tahu duluan. Cuman ketika akhirnya ada kesempatan untuk ke Borneo Orangutan Survival Foundation, BOSF, bersama Maura, aku ikutan gitu. Aku pengen lihat juga. Dan memang baru terbuka kalau misalnya kita melihat langsung dengan mata kepala sendiri isu apa yang ada gitu. Kalau misalnya that's why dengan sekarang aku udah mempunyai kesadaran itu, aku ingin sekali gitu bisa mengajak orang lebih banyak untuk bisa mendapatkan that eureka moment, that kesadaran moment yang ngeklik gitu, seperti aku waktu itu dengan cara aku sering ngomong dan lain-lain. Cuman ya itu, ketika aku ngelihat isunya langsung diceritakan langsung oleh BOSF-nya apa yang terjadi, itu aku kena banget gitu. Dan akhirnya dari situ aku jadi merevisit juga gitu loh pilihan-pilihan aku kepada yang impact-nya seperti apa kepada environment gitu. Awalnya juga I decided to become a vegetarian itu juga bukan karena argumen climate change atau apa. Sekarang udah banyak argumen-argumen itu memang karena aku nggak tega aja makan binatang karena itu. Cuman sekarang ada banyak sekali kayak evidence yang pointing out betapa beneficial ya kalau misalnya kita sekarang lebih plant-based makannya. Dan mengurangi emisi dan segala macam itu. Terus juga aku kebetulan kalau soal kepedulian kepada binatang, I was not an animal person karena dulu ibu dan ayah tidak memperbolehkan ada binatang di rumah. Mau berupa anjing, kucing atau kelinci pun nggak boleh, sampai akhirnya one day ada kelinci nyasar ke rumah dari Barito. I don't know how that happened. Pokoknya tiba-tiba ada kelinci dari Barito nyasar ke rumah, diselamatin oleh salah satu orang rumah. Terus akhirnya aku rawat dia sampai gede banget. Dan dari situ akhirnya aku mulai ngerasa, ada empati bahwa mereka mamalia juga, seperti saya yang mamalia, dan mereka mempunyai empati, mereka bisa attach juga dengan orang gitu. Dan so itu akhirnya berangkat dari situ kemudian nyebar ke binatang-binatang lain gitu. Ketika kakakku punya kucing, aku jadi ngeliat betapa they're not just beings yang ada aja, tapi they have feelings, dan mereka juga betapa rewardingnya gitu kita membuat bond dengan mereka juga gitu loh.
Like Right. the kind of love they show us itu adalah sesuatu yang beda lah dengan tidak ada apa ya, nggak neko-neko gitu loh. Mereka apa adanya aja gitu, baik aja gitu buat aku. Oke. Share, kamu kan suka musikal, Share. Yep, Disney suka dong? Musikal Disney suka dong? suka dong. Oke. Lion King atau Jungle Book, Share? Apa nih? Lion King, sorry, Lion King. Definitely. Lion King. Iya, Bjork atau Alanis Morissette? Bjork. Phantom of the Opera atau Book of Mormon? Book of Mormon. Book of Mormon atau Hamilton? Hamilton! Oke. Hamilton di atas. Lin-Manuel Miranda atau Baskara Mahendra? Jangan gitu. Oke. Gila. Share, ini juga nih satu hal yang aku selalu mau tanyain. Waktu itu aku lihat foto kamu sama Toshio Suzuki dan Hayao Miyazaki dari studio Ghibli. Gila, skirik luar biasa gitu. Dan kamu kayaknya ke Jepang beberapa kali ya. Jepang spesial ya, Share. Dan kenapa nih? Ini ada apa tuh dengan Ghibli Studio dan Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki? Ada apa yang proyek apa sih? Exciting banget kayaknya. Itu aku juga ngerasa sangat beruntung dan I will never ever forget bisa nyampe situ, bisa akhirnya ketemu dengan pahlawan-pahlawanku di dunia seni gitu ya. Jadi sebenarnya dulu ke Jepang itu lucunya adalah karena memang dari dulu aku suka dengan anime, storytellingnya anime, aku suka gambar, terus juga sangat menyukai scoring anime yang sangat ternyata kayak wow, mereka tuh kejar tayang tapi mereka mikirin banget loh scoringnya, dan itu with orkestra dan lain-lain. So it's a big deal juga buat aku growing up dalam perjalanan kreatifku gitu. Kemudian aku ke Jepang karena itu adalah masa-masa di mana aku perlu eksplorasi aja. I thought that I needed time untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang aku mau. Dari kecil itu aku tahu bahwa oke, aku di musik dan berkarya di industri musik. Cuman entah kenapa aku mulai merasa bahwa aku kehilangan tempat aja gitu. Karena apa ya? Aku mulai merasa agak lose contact dengan apa namanya? Struktur musik pop. No matter, it's amazing. Aku sangat senang dengan orang-orang yang bisa menciptakan lagu-lagu pop dan perform lagu-lagu pop dengan yang sangat populer dan keren gitu. Cuman aku ngerasa untuk aku personally itu agak limiting gitu. Agak ada berbagai macam emosi yang ingin ku ceritakan yang tidak masuk ke dalam struktur pop gitu. Dan akhirnya aku butuh waktu untuk explore dan aku merasa sangat beruntung karena bisa melakukan itu. Dan kemudian aku melihat dokumenterinya Studio Ghibli mengerjakan Princess Mononoke yang mereka kerjakan selama 2 tahun. Dan di situ aku melihat bagaimana Hayao Miyazaki mengerjakan itu dengan sangat detail, dan bagaimana orang-orang di sekitarnya memberikan creative freedom untuk dia berkarya apapun yang lo mau. Dimana dia nggak pakai skrip, dia langsung storyboard gambar, dan dia juga nggak tahu staffnya nggak tahu endingnya bakal apa itu film. Jadi mereka hanya ngikut per storyboard dia bikin, and then they start animating. So I think that kind of freedom to do whatever the hell you want dengan kejeniusannya dia juga gitu ya, dengan apapun yang ingin dia ceritakan. Itu sesuatu yang sangat aku inginkan juga gitu, untuk melihat ada tim yang satu sinergi yang mendukung dia untuk create gitu, dan be very detailed dan aim for perfection. Itu adalah sesuatu yang I was yearning for that gitu. Dan akhirnya aku ngeliat dunia animasi menjadi sangat menarik gitu, karena untuk menciptakan craft itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa gitu, untuk melihat gerakan digambar satu-satu segala macam. So I was really curious about that aspect of storytelling. So I went to Japan. Terus aku belajar bahasa Jepang sekitar 2 tahun. Nggak nyampe 1,5 tahun bahasa Jepang. Ke Jepang. Tiap hari. Jadi kamu benar-benar ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang dulu. Iya. 1,5 tahun belajar bahasa Jepang. Terus lulus sekolah Jepang dan akhirnya ikut-ikutan aja kelas animasi di sana. Aku ikut-ikutan kelas animasi yang kebetulan itu alasan aku belajar bahasa Jepang, karena everything is taught in Japanese. Terus akhirnya aku mengikuti kelas animasi dan just to know gitu, penasaran banget dengan dunia storytelling itu, dan I do have a couple of stories yang mungkin suatu saat ingin bisa kuwujudkan dalam bentuk animasi gitu.
Jadi I was a sponge, menyerap aja. Dan tiba-tiba ada kesempatan nih untuk bisa ketemu dengan orang-orang studio Ghibli yang sangat aku idolakan. Itu luar biasa because he's the reason why I came to Japan in the first place. So it was like when I went home that day, itu beneran yang kayak I cannot waste my time in this life anymore. I had the privilege to meet these people. Not everybody, dan mungkin banyak orang yang lebih deserve itu daripada aku untuk akhirnya bisa ngelihat langsung cara kerjanya dia, ngobrol, bisa berdialog. Itu mungkin seharusnya ada orang yang lebih seharusnya mendapatkan kesempatan ini. So I decided not to waste my life anymore karena itu. Banyak banget yang nanyain potensi atau possibilities petualangan Sherina 2. Gimana Tom? Well, kan gini ya. Sebenarnya Sher, kalau pengalaman kita bekerja gitu, kayak kamu tadi cerita soal Miyazaki, itu sebenarnya yang penting itu kita harus mengerjakan apa yang kita suka dong. Ya nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Itu penting banget gitu. Dan kalau teman-teman di sini bertanya tentang petualangan Sherina 2, saya, Mira, Miles Films, sama Sherina itu sangat-sangat get along well, dan kita tuh seneng banget accompany each other. Menjadi bersama-sama itu selalu menjadi waktu yang istimewa. Jadi, gimana Sher ya? Ya nggak Sher? Gimana ya? Gimana ya Om? But we have been meeting a lot. We have been meeting a lot. Sebelum pandemi ini kita emang lagi sering brainstorm. Apakah itu ditunggu saja? Pasti banyak banget ini orang-orang semua udah nunggu banget kamu main film lagi. Iya, mari kita berdoa bersama. Semua ini tidak terlalu lama berlalu. Negeri kita bisa menghadapinya dengan baik. And then we'll meet again in another film. Sherina akan main film lagi. Kita akan dengar musik lagi. Shell, thank you for the cabin fever. Thank you for having me. So much fun. Salamku sama Lin-Manuel Miranda Baskara Mahendra ya. Iya, dari salamin banget. Aduh. Thank you banget. Terima kasih. Om. Terima kasih semuanya udah pada ngikut. Thank you. Terima kasih ya semua yang hadir. Bye, Shell. Bye.